Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Yes, drawing sudah dilakukan dan harapan gue untuk ketemu Arab dan Irak ternyata bener-bener kejadian. Ini mulut gue ini berbahaya ya, bener-bener loh. Kenapa gue pengen ketemu Arab dan Irak? Karena kedua tim ini sudah pernah kita lawan, sehingga tidak perlu lagi kita meraba-raba lawan berikutnya di fase grup 4. Karena Irak kita lawan di ronde 2. Arab kita lawan di ronde 3 ya. Irak kita lawan di ronde 2, Arab kita lawan di ronde 3. Jadi kekuatan kedua tim ini ya secara garis besar sudah kita ketahui. Sehingga gue sangat optimis kalau kita satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Dan ternyata ini beneran kejadian. Ini beneran kejadian. Gue happy banget ngelihat drawing tadi, bener-bener. Gue happy banget. Dan ini ya, kalau kita berhadapan dengan tim yang sudah pernah kita lawan, kemungkinan lolosnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena tim pelatih juga bisa mereview kan pertandingan sebelumnya, apa kelebihan dan kekurangan pertandingan tersebut, kan menjadi banyak bahannya gitu. Ini sekarang kondisi timnas Indonesia balik lagi ke Patrick Kluivert-nya. Bisa nggak dia memanfaatkan privilege ini? Bisa nggak Kluivert memanfaatkan privilege ini? Karena Arab tidak sekuat yang dibayangkan ternyata ya kan. Kita 2 kali ketemu Arab, kita dapat 4 poin, tidak pernah kalah sama sekali. Dan untuk ketiga kalinya kita akan ketemu dengan Arab. Ya, bukan hanya Arab, kita juga akan ketemu dengan Irak, di mana sebenarnya di pertandingan terakhir kita melawan Irak di GBK sebenarnya kita layak menang. Tetapi sayang waktu itu kita pertama nggak punya striker ya, sehingga di babak pertama kita menggempur habis-habisan, gagal gol, dan babak kedua Iraknya juga dapat momentum ya, di mana Jordi Amat kartu merah waktu itu, kemudian Iraknya juga dapat penalti ya, dapat momentum lah ibaratnya. Kita kalah dengan terhormat di saat itu dengan skor 0-2. Tapi itu sudah menunjukkan kalau Irak itu ya juga tidak sekuat itu, guys. Irak tidak sekuat itu, Arab tidak sekuat itu. Jadi ini adalah kesempatan emas paling emas. Mumpung drawing menguntungkan kita. Gue benar-benar tidak berharap ketemu sama Qatar. Karena Qatar ya kita sudah tahu sendiri banyak sekali trust isunya ya. Banyak sekali trust isunya. Kemudian gue juga nggak berharap ketemu sama UEA. Kenapa? Karena UEA ini tidak kelihatan kekuatannya, karena mereka kan sama kayak Indonesia, banyak naturalisasinya juga UEA itu. Jadi secara kekuatan juga sudah tidak bisa tertebak UEA ini kuat atau seperti apa. Tapi untuk Irak dan Arab kita sudah sangat ketahui garis besarnya. Ya, kita lagi-lagi ketemu sama Irak lagi, Arab lagi, kan gitu pada akhirnya ya kan. Sehingga kita udah nggak perlu macam-macam lagi. Kita cukup mempersiapkan winning condition. Ya, kita cukup mempersiapkan winning condition. Gue pede kita bisa dapat 4 poin minimal. Pede gue, beneran nih gue pede. Kalau sampai Kluivert kalah di 2 game ini, lawan Irak sama Arab, gue rasa pecat aja udah Kluivert. Karena benar-benar masa iya kita melawan tim yang udah pernah kita lawan. Gak lama loh. Belum lama, 2 tahun terakhir kan. 2 tahun terakhir loh. Lawan Irak kan 2 tahun terakhir. Lawan Arab bahkan tahun kemarin. Masa ya kita gak bisa ngelawan? Gak mungkin kan. Karena bahan evaluasinya sudah sangat banyak menghadapi 2 tim ini. Mudah-mudahan kita bisa lolos sebagai pemuncak grup supaya otomatis lolos ke Piala Dunia pertama kita sebagai nama Indonesia. Dulu memang kita pernah lolos ke Piala Dunia tapi dengan nama Hindia Belanda, bukan dengan nama Indonesia. Mudah-mudahan sekarang kita benar-benar lolos dengan nama Indonesia. Ya. Jadi sekali lagi ini gue akan bahas langsung aja kekuatan kedua tim ya di video ini. Irak itu terkenal dengan crossingnya yang mematikan. Ya, mereka punya pemain-pemain jangkung dan juga punya pemain-pemain yang crossingnya juga mematikan. Ya, sehingga
menurut gua untuk melawan Irak ya sama kayak waktu era Sintayong dulu. Kita harus melebarkan bola, banyak melebarkan bola. Kenapa? Karena ketika melebarkan bola kita harus banyak melakukan cutback. Karena belakangnya Irak juga kan jangkung-jangkung kan. Pasti agak sempoyongan kalau kita bermain bola bawah. Sama seperti di era Sintayong dulu. Di era Sintayong kan kita melebarkan bola, terus melakukan cutback ya kan. Kan sering seperti itu dan semua peluang kita tuh berbahaya loh. Hanya kita tuh nggak punya striker sayangnya ya di saat itu. Ya kita punya strike tapi ya lu tahu sendiri strike is being strike gitu ya. Kita nggak bisa berharap banyak juga sama pemain ini. Jadi sekarang kita punya Romani, meskipun Romani sekarang lagi terkendala cedera, tapi gue sih optimis ya, karena dia kan ankle ya. Ankle itu biasanya cepet ya, biasanya sebulan 2 bulan udah selesai harusnya. Jadi ya September mungkin dia nggak akan main, tapi gue rasa Oktober dia harusnya udah bisa main ya Romani, karena tidak separah ACL ya, nggak separah ligamen lah, nggak separah ligamen. Kalau ligamen itu udah pasti lama banget, tapi kalau ankle sih gue optimis bisa ya Romani gitu. Mudah-mudahan Romani bisa hadir dalam kondisi yang 100% ya. Karena benar-benar kunci dari kita sekarang adalah oleh Romani. Ya. Kunci dari timnas Indonesia untuk melawan kedua negara ini adalah klinis. Benar-benar klinis. Kita harus klinis. Kuncinya itu aja. Karena apa? Kita harus sadari Arab dan Irak itu pasti nggak akan dapat banyak peluang lawan kita. Ya seriusan. Irak pun ibaratnya waktu itu menang pun mendapatkan momentum. Karena tiba-tiba kita di kartu merah, tiba-tiba kita dikasih penalti, itu kan momentum ya. Nah momentum itu pasti akan datang lagi. Tetapi kalau kita klinis, memanfaatkan banyak peluang, karena gue yakin kita akan banyak peluang lawan kedua tim ini. Kalau kita klinis, kita bisa mengambil momentum terlebih dahulu. Sekali lagi ya, kalau kita klinis, kita bisa mengambil momentum terlebih dahulu. Sama kayak lawan Arab di pertemuan kedua. Kita klinis ya, Marcelino kan klinis ya. Kita mengambil momentum terlebih dahulu dan Arab terbukti jadi terburu-buru mainnya. Jadi all about momentum kalau untuk gua. Sama seperti pertandingan lawan Arab di Arab juga waktu itu, ketika kita imbang 1-1, di mana kita kan mengambil momentum terlebih dahulu ya, imbang terlebih dahulu. Kita mengambil gol terlebih dahulu sehingga Arabnya juga menjadi kepayahan juga. Akhirnya 1-1. Jadi ini adalah kesempatan terbaik. Sekali lagi gue katakan, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk lolos ke Piala Dunia. Benar-benar kesempatan terbaik. Karena kita sekali lagi satu grup dengan tim yang sudah pernah kita lawan sebelumnya. Sehingga kita udah gak perlu lagi meraba-raba. Apalagi Irak ya. Irak tuh kita sudah ketemu 3 kali dalam 2 tahun terakhir. Ya, di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia round 2. Kita udah ketemu 3 kali. Lawan Arab kita udah ketemu 2 kali. Dalam 2 tahun terakhir, kita udah bertanding 5 pertandingan lawan kedua tim ini. Ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat besar. Ditambah Irak ya, kita memang berteman sama Irak. Lawan Arab pun kita tidak punya masalah dengan Arab. Dan Arab pun so far meskipun banyak yang menuding Arab bermain dengan FIFA, tapi di kualifikasi Piala Dunia ini Arab nggak banyak kontroversinya ya. Justru Bahrain yang banyak kontroversinya. Arab justru tidak banyak kontroversi di perjalanan mereka sampai ke titik ini. Jadi gue harapkan itu terus berlanjut ya, tidak ada main-main ibaratnya. Jadi good luck untuk timnas Indonesia, good luck untuk Kluivert mempersiapkan timnya. Gue harapkan ada penambahan pemain sih untuk kedalaman lah. Mauro Zylstra gue rasa bisa dipanggil untuk, ya kita lihat kondisi Romani sampai nanti ya. Karena kita butuh striker yang klinis. Kita nggak punya siapa-siapa lagi selain Romani sih kalau menurut gue. Ya good luck untuk Kluivert. Gue masih percaya dengan Kluivert sebenarnya, tapi gue kan kemarin banyak sekali mengkritik Kluivert ya. Gue sekarang ada di mode optimis. Mudah-mudahan Kluivert bisa deliver. Kalau Kluivert deliver, gue akan memuji Kluivert setinggi langit. Tetapi kalau Kluivert gagal,
Ya kalau kita jadi juru kunci, gua akan bilang Kluivert dipecat. Karena ini sudah situasi yang menguntungkan. Mau butuh situasi apa lagi sih untuk bisa membawa kita lolos gitu ya. Itu ya. Itu aja.